Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris. Sekarang kita sudah memasuki lesson 6. Nah, judulnya adalah tentang go shopping. Apa sih yang akan dipelajari dari lesson 6 ini? Tapi sebelum mulai, yuk kita sama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Amin. Nah, sekarang yuk kita lihat apa sih materi yang akan dibahas dari lesson 6. Oke, lesson 6 ini membahas judulnya adalah go shopping. Tapi dari go shopping ini yang akan dibahas ada 3 hal. Yang pertama adalah asking for something. Yang kedua ada asking for help. Dan yang ketiga ada asking for things. Nah, apa sih dari materi-materi tersebut penjelasannya gimana ya? Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang asking for something. Asking for something adalah sebuah kalimat untuk menanyakan atau meminta suatu barang kepada orang lain. Nah, polanya bukan sebuah kalimat tanya, walaupun dia di judulnya adalah tentang asking. Tapi untuk asking for something menggunakan pola statement atau pernyataan. Polanya bagaimana? Polanya diawali dengan subjek, ada I, you, they, we, he, she, it. Lalu ada kata would like to yang maknanya ingin atau mau. Lalu diikuti dengan verb yaitu kata kerja dan objek. Nah, disinilah somethingnya, sesuatunya yang kita inginkan berada di objek. Jadi sebelum kita masukin objeknya, kita harus menyebutkan dulu verbnya atau kata kerjanya. Oke, selanjutnya penggunaan would itu dapat digabungkan dengan subjek. Di sini sudah ada catatan penggunaan subjek yang digabungkan dengan would. Yang pertama, I ditambah dengan would, dibacanya I'd. I would, I'd. Yang kedua, you would, you'd. We would, we'd. They would, they'd. She would, she'd. He would, he'd. Jadi, untuk penggunaan subjek dengan would dapat digabungkan seperti yang tadi sudah dibacakan dan yang ada di video ini. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, what would you like to buy? Artinya, apa yang akan kamu beli atau apa yang mau kamu beli? Nah, asking for something ada di kalimat jawabannya, yaitu I would like to buy some candies. I, subject, would like to buy, itu verb, some candies, object. Jadi, saya mau atau saya ingin membeli beberapa permen. Contoh yang kedua, what would Fanny and Fanny like to bring? Apa yang akan Fanny dan Fanny bawa? Fanny and Fanny would like to bring science book. Fanny and Fanny sebagai subjek,
would like to, lalu diikuti dengan verb yaitu bring, dan objeknya atau yang mau dibawa adalah science book, buku IPA. Contoh yang ketiga, what would she like to take? Apa yang akan dia ambil? She would like to take a pen. Dia ingin atau dia mau mengambil sebuah pulpen. Contoh yang keempat, what would Andri like to drink? He would like to drink a glass of milk. Dia ingin dia ingin meminum segelas susu. He adalah subjek pengganti dari Andri karena Andri adalah laki-laki. Oleh karena itu, subjeknya kita ganti dengan he. Nah, jadi itu contoh dari penggunaan asking for something. Sekarang kita lanjut yuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke materi asking for help. Nah, asking for help ini digunakan untuk menanyakan apakah seseorang dapat membantu atau melakukan kegiatan yang kita lakukan atau kita minta tolong. Bisa dari kita yang meminta tolong atau kita minta bantuan untuk menolong orang lain. Nah, asking for help ini adalah pola yes, no question. Maksudnya apa? Jadi, setiap kita bertanya asking for help, jawabannya hanya dua, yaitu yes or no, ya atau tidak. Dan pola pertanyaannya diawali dengan kata would, yang artinya bisakah atau maukah. Nah, patternnya apa? Patternnya diawali dengan kata would, diikuti subjek, lalu ada help, object pronoun, to, verb, complement, dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Nah, di sini ada pola baru nih yang belum pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu object pronoun. Apa sih itu object pronoun? Nanti akan kita bahas ya tentang object pronoun. Nah, sekarang kita bahas dulu pattern dari jawabannya. Jawaban asking for help. Yes, ditambah dengan subjek, lalu would. Kalau tidak, jawabannya no, subjek, would, dan not. Nah, di sini ada sebuah catatan bahwa kalau kata would bertemu dengan not, bisa disingkat jadi wouldn't. Wouldn't. Would plus not, wouldn't. Selanjutnya, yuk kita bahas apa sih itu object pronoun? Ada yang sudah tahu belum object pronoun itu apa? Object pronoun. Object pronoun itu adalah kata ganti milik. Kata ganti milik ini bisa dalam bentuk benda atau bisa dalam bentuk orang. Fungsinya adalah sebagai objek dari pola suatu kalimat. Nah, objek itu berarti kan sesuatu yang akan menjelaskan. Nah, sekarang kita akan pelajari objek-objek pronouns. Pertama, kita harus tahu dulu subjeknya. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, yang pertama, objek I dalam subjek I dalam objek pronouns itu adalah me. I, me. You tetap you. They jadi them. We menjadi us. He menjadi him. She menjadi her. Dan it tetap it.
Oke, jadi subject pronouns yang pertama I, objeknya adalah me, you, tetap you, they, objek pronounsnya adalah them, we, objek pronounsnya adalah us, he, objek pronoun him, she, objek pronoun her, dan it, objek pronoun it. Nah, tadi sudah dijelaskan nih pengertian dan polanya. Sekarang kita akan masuk ke contoh dari asking for help. Contoh yang pertama, would you help me to sweep the floor? Would, you adalah subjek, help, me, object pronouns, to sweep, verb, the floor, complement. Kalau jawabannya ya, yes, I would. Kalau jawabannya tidak, no, I would not. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Would he help her to make a glass of hot chocolate? Would, he sebagai subjek, help, her sebagai objek pronouns, to make, verb, a glass of hot chocolate sebagai complement. Nah, jawabannya kalau ya, yes, he would. Kalau tidak, no, he wouldn't. Nah, di sini kita sudah menggunakan kata penggabungan antara would dan not, jadinya no, he wouldn't. Yang ketiga, would Rara and Sasa help us to give a piece of paper? Jawabannya adalah yes, they would jika positif, atau jika Rara dan Sasa mau membantu. Tapi kalau tidak, no, they wouldn't. Dan kita masuk ke contoh 4. Would Lola help him to find the book? Would, subjek adalah Lola, help, him, object pronouns, to find, verb, the book, complement. Kalau ya, yes, she would. Kalau tidak, no, she would not. Selanjutnya, kita akan membahas asking for things, yaitu materi terakhir dari lesson 6 ini. Nah, asking for things adalah suatu bentuk pertanyaan yang digunakan untuk meminta suatu barang. Penggunaannya sebenarnya hampir sama dengan asking for something yang pertama kita bahas tadi. Tapi perbedaannya apa? Kalau asking for something dalam bentuk pernyataan atau statement, sedangkan asking for thing adalah bentuk pertanyaan atau question. Dan polanya diawali dengan kata may. Nah, may ini artinya adalah bolehkah atau bisakah. Jadi seperti itu ya perbedaan antara asking for thing dengan asking for something. Sekarang kita pelajari patternnya. Patternnya adalah may, subject, have, object, please, dan diakhiri dengan question mark atau tanda tanya. Nah, asking for a thing ini sama seperti asking for help. Dia termasuk ke dalam pola kalimat yes no question. Sehingga jawabannya hanya ada 2, yaitu yes or no. Oke, jadi asking for thing adalah yes no question. Pola jawaban dari asking for thing adalah yes,
subjek may. Kalau jawabannya positif atau ya. Kalau jawabannya tidak, no, subjek may, dan diakhiri dengan kata not. No subject may not. Nah, tadi materi yang ketiga tentang asking for things. Nah, sekarang kita akan membahas contohnya. Yang pertama, may I have a glass of water please? May I sebagai subjek, have a glass of water, itu adalah objek. Diakhiri dengan kata please dan question mark. Kalau boleh, yes, you may. Kalau tidak, no, you may not. Contoh yang kedua, may Andrea have this project please? May Andrea sebagai subjek, have this project sebagai objeknya, dan please diakhiri tanda tanya. Kalau boleh, yes, she may. Kalau tidak boleh, no, she may not. Yang ketiga, may Kiko and Niel have a kite, please? May Kiko and Niel sebagai subjek, have a kite sebagai objek, dan please. Kalau boleh, yes, they may. Kalau tidak, no, they may not. Contoh terakhir, may we have this book please? Kalau boleh, yes, you may. Kalau tidak boleh, no, you may not. May we have this book please? Yes, you may. No, you may not. Materi hari ini sudah selesai. Nanti akan Bu Hikmah berikan tugas untuk kalian. Kira-kira tugasnya apa ya? Ditunggu ya untuk tugasnya. Nah, karena materinya sudah selesai, maka kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak hebat semua yang sudah mendengarkan dan memahami video materi yang Ibu kirimkan hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.